aditif dengan feed suplemen itu apa bedanya? Mau yang tahu apa beda feed aditif dan feed suplemen? Izin Oke. coba. Mm-mm. Feed aditif itu tambahan dokter tapi kayak memiliki kandungan nutrisi yang rendah. Sedangkan kalau suplemen itu sama-sama tambahan juga, namun memiliki kayak nilai nutrisinya itu lebih tinggi daripada yang feed aditif. Gitu deh. Oke, oke, baik kita bahas. Eh, Tadi kalau fit aditif itu nutriennya tambahan tapi nutriennya lebih rendah. Kalau suplemen tadi dikatakan tambahan juga tapi nutriennya lebih tinggi, gitu ya. Oke, baik kita diskusikan apa sih fit aditif itu dan apa bedanya nanti dengan fit suplemen. Jadi, nah di sini kita awali dengan ransum. Jadi ransum kan kita tahu kalau ransum itu campuran bahan pakan yang nantinya itu mengandung nutrien yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dari jenis ternak atau jenis hewan yang akan kita berikan pakan. Nah, kemudian eh, ketersediaannya, kuantitas dan kualitasnya kan harus sesuai kebutuhan tadi ya. Nah, bila kualitas dan kuantitasnya, kualitas dan kuantitas nutrien ini tidak mencukupi, maka dibutuhkan aditif, dibutuhkan suplementasi seperti itu. Jadi eh, tidak tersedia atau kurang itu nanti bisa menurunkan atau bahkan menghentikan metabolisme dan produktivitas. Nah, ini tergantung dari tingkat dan lama defisiensinya gitu kan. Entah dia defisiensi kalsium atau mungkin dia defisiensi eh, antioksidan, something like that. Nah, jadi suplementasi ini diperlukan untuk melengkapi kekurangan tersebut gitu ya. Misalkan nih dampak yang terjadi jika ayam petelur itu mengalami defisien kalsium tadi ya dalam jangka kan ada tergantung tingkat dan lama defisiensinya dalam jangka panjang. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau misal ayam petelur itu defisien kalsium dalam jangka waktu yang cukup panjang? Ada yang tahu kira-kira apa dampaknya? Kalau ke ayam petelur, tapi dia defisien kalsium dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ada yang masih ingat di IPNH fungsi dari kalsium? Untuk Apa fungsi kerabangnya, kalsium? Untuk kerabang telurnya. Mm-mm. Untuk kerabang telurnya. Jadi kalau misal ayam petelur itu defisiensi kalsium dalam jangka waktu yang cukup panjang, nah ini akan mengakibatkan kerabang telur si ayam-ayam layar ini jadi lebih tipis, maka nanti lebih eh, mungkin banyak kerabang telur yang mungkin cacat gitu ya, bentuknya abnormal dan lain sebagainya, atau mungkin resiko retaknya tinggi karena terlalu tipis tadi, dan berujung pada intinya adalah ke performa reproduksinya terganggu gitu. Kalau misal dia defisiensi kalsium dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oke, nah fit aditif nih ya. Jadi misalkan kalian adalah seorang ternak ataupun kalian nanti seorang caregiver dari pet animal gitu kan. Nah, Anda teman-teman semua tuh udah memberikan pakan lengkap. Tapi kok performa ternak kita atau mungkin hewan peliharaan kita kok belum optimal gitu ya. Jadi, nah di saat-saat itulah kita perlu menambahkan yang namanya mungkin feed additive tadi untuk menyempurnakan dari peran nutrien utamanya, peran nutrien yang ada di ransum utamanya. Jadi, feed additive itu bukan bagian utama dari ransum. Nah, dia diberikan untuk berikan eh, efek tertentu, kan ya, berapa bahan yang bukan bagian dari bahan baku pakan dan dia ditambahkan untuk mendapatkan efek tertentu. Efek apa misalnya? Ya, mungkin apa namanya untuk meningkatkan pencernaan, kemudian bisa juga untuk eh, imunitas atau mungkin untuk penampilan, bulu yang lebat.
untuk hewan-hewan peliharaan estetika atau mungkin kalau ayam-ayam apa namanya petelur untuk menghasilkan produktivitas telur yang optimal dengan kualitas yang bagus. Mungkin seperti itu. Nah, bisa kita tambahkan apa? Feed aditifnya bisa berupa enzim, hormon, atau zat perwarna, buffer lumen gitu ya. Nah, ini eh, kan ditambahkan dalam jumlah tertentu. Nah, ini harusnya kita perhatikan harus dalam batas aman dan sesuai dengan apa namanya dosis yang aman yang bisa dikonsumsi oleh hewan, gitu ya, atau hewan. Nah, ini dia kita lanjutkan ke eh, ketika kita proses mencampur pakan. Nah, kan kadang kita perlu ya menambahkan bahan aditif yang mungkin itu bisa meningkatkan kayak semacam teksturnya atau rasanya atau mungkin apa namanya ketersediaan nutrien di dalamnya gitu biar lebih optimal. Nah, jadi ada beberapa aditif itu yang dia juga punya peran untuk memberikan rasa atau juga dia berperan untuk eh, apa namanya enzim gitu ya. Mungkin dia berupa enzim untuk memperbaiki efisiensi. Misalkan ada bahan pakan yang dia sulit dicerna ketika kita tambahkan enzim, nah itu lebih mudah untuk diserap dan dicerna oleh hewan. Nah, ini ada beberapa bahan yang dia fungsinya mungkin sebagai perekat seperti bentonit. Nah, itu ya untuk memperbaiki kalau kalian membuat pelet gitu. Kan pelet itu harus bentuknya yang kompak gitu, padat, nggak mudah remah atau nggak mudah hancur. Jadi perlu mungkin kita tambahkan bentonit yang dia perannya sebagai perekat. Atau mungkin kita bisa tambahkan yang feed additive yang sifatnya flavoring agent di sini. Dia bisa meningkatkan aroma, kemudian bau atau bau khas ransum. Nah, itu bisa meningkatkan palatabilitasnya juga gitu ya. Jadi konsumsinya makin meningkat. Contohnya apa? Feed additive yang dia berperan sebagai flavoring agent di sini. Di tetes, tetes itu molasses gitu ya. Nah, molasses kan dia sebagian besar hewan tuh suka rasa manis. Nah, makanya ditambahkan molasses di sini sebagai flavoring agent, aroma dan juga rasa. Kemudian nanti dia bisa meningkatkan palatabilitasnya. Ada juga di sini yang sifatnya tadi enzim fitase. Nah, ini memecah fitat pada bahan pakan nabati, jagung, sehingga ketersediaan fosfornya meningkat. Maksudnya gimana ini gitu kan? Jadi maksudnya itu di sini kita tahu kalau fosfor, fosfor kan eh, kalian kemarin sudah belajar mineral kan ya. Jadi fosfor kan kita tahu mineral makromineral yang dia mineral esensial yang penting gitu ya, penting untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, kemudian nanti dia juga berperan untuk metabolisme energi, gitu. Kemudian dia juga berperan untuk mengatur keseimbangan pH. Nah, jadi kalau defisiensi fosfor, apa akibatnya? Bisa pertumbuhannya lambat, kemudian mungkin tulangnya lemah, ada penyakit rakitis, penurunan produksi telur kalau pada ayam-ayam layer, gitu ya. Nah, jadi mengapa fosfor pada bahan-bahan nabati, di sini misalkan jagung itu tidak cukup? Nah, karena kayak bahan pakan nabati, misalkan jagung, bungkil kedelai, dedak itu mengandung fosfor tapi dalam bentuk fitat. Nah, kan? Jadi eh, bahan pakan nabati ini banyak sekali mengandung fosfor tapi bentuknya fitat. Di mana kalau dalam bentuk fitat ini apa namanya? Hewan-hewan monogastrik seperti ayam, babi, itu dia tidak punya enzim fitase untuk bisa memecah fitat, gitu kan. Padahal pakannya kebanyakan kita belikan langsung seperti jagung, PKK, bungkul kedelai, kayak gitu kan ya. Yang dia fosfornya banyak, tapi nggak bisa dimanfaatkan karena ya hewan-hewan monogastrik itu enzim fitasenya nggak cukup gitu ya. Jadi akibatnya mungkin cuma eh, 30 sampai 40% fosfor aja yang bisa digunakan oleh si tubuh hewan-hewan monogastrik. Nah, ini.
Kemudian sisa-sisa fosfor, sisa-sisa fitat yang banyak tadi, akhirnya kemana ya? Terbuang lewat feses gitu. Jadi inefisiensi nutrien gitu kan ya. Nggak efisien nutrisi yang kita berikan fosfornya terbuang gitu kan. Kalau fosfor terbuang ya pencemaran lingkungan juga akhirnya kan. Karena fosfor yang terlalu tinggi gitu kan jadi limbah. Nah, di sini peran si fitase, si enzim fitase sebagai fit aditif ini, dia kan berupa enzim fitase yang ase-ase ini adalah enzim gitu ya. Nah, fitase ini dia berperan untuk memecah si fitat yang ada di bahan pakan nabati sehingga fosfornya itu bisa lebih mudah diserap oleh hewan-hewan monogastrik, diserap oleh usus hewan-hewan monogastrik sehingga nanti fosfornya itu yang bisa dimanfaatkan bisa lebih tinggi gitu kan ya. Nah, dengan begitu, karena perserapan fosfor makin tinggi, maka yang dibuang, yang diekskresikan, fosfor yang diekskresikan itu makin menurun. Jadi yang terbuang itu sedikit, jadi lingkungannya lebih bersih, nggak ada limbah fosfor gitu ya. Jadi tanpa fitase, fosfor dalam pakan nabati itu sebagian besar akan terbuang. Itu ya, nggak bisa dimanfaatkan. Dengan penambahan fitase, jadi membuat pakan itu lebih efisien lebih ramah lingkungan gitu ya. Nah, itu fungsinya. Kemudian kita lanjut ke antibiotik. Nah, ini ya kalau misal teman-teman pernah baca jurnal gitu kan. eh, Kalau misal kita mundur 20 sampai 30 tahun ke belakang gitu kan, antibiotik ini jadi andalan banget buat para peternak gitu. Karena kalau kita mencampurkan antibiotik even hanya dosis rendah ke ransum itu ayam bisa tumbuh lebih cepat. Mungkin kalau ayam-ayam broiler itu jadi lebih body weight-nya lebih tinggi gitu ya, efisien, tahan penyakit gitu. Kemudian juga murah lagi, efektif lagi gitu kan ya. Itu 20 sampai 30 tahun ke belakang. Nah, tapi eh, akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir ini kita tahu kalau penggunaan antibiotik sudah mulai dalam pakan itu sudah mulai kurangi. Bahkan di Uni Eropa sudah mulai dilarang penggunaan antibiotiknya, gitu ya. Kan kenapa antibiotik dilarang? Karena bisa memicu adanya AMR, ya, antibiotik eh, mikrobia resisten atau resisten antimikrobia gitu, antimikroba, resisten antimikroba gitu ya. Ketika kondisi bakteri ini jadi kebal terhadap pengobatan antibiotik gitu kan. Maka nanti kalau untuk ayam-ayam broiler yang terlalu banyak diberikan antibiotik, nah itu kalau dagingnya nanti dikonsumsi oleh manusia, nah manusianya nanti yang jadi apa namanya resisten terhadap antibiotik gitu, kebal dengan pengobatan antibiotik kan apa namanya tidak baik gitu ya bagi si hewan dan juga nanti bagi manusia yang mengkonsumsi produk hewaninya gitu. Jadi EGP sekarang itu apa namanya antibiotik growth promoter lah eh, ketika digunakan sebagai antibiotik dengan mungkin untuk diberikan ditambahkan ke pakan itu memang fungsinya bisa untuk menekan bakteri-bakteri patogen di usus, kemudian juga dia bisa meningkatkan penyerapan nutrisi, kemudian dia juga bisa meningkatkan efisiensi pakan dan pertumbuhan, mencegah gangguan pencernaan, bisa menghambat yang apa namanya, mencegah gangguan pencernaan yang mungkin dia bisa menghambat ke performanya. Nah, di sini contoh-contoh apa namanya antibiotik itu misal bacitracin, virginiamycin, spiramycin. Nah, jadi efeknya itu bisa nyata, FCR-nya itu bisa membaik gitu, pertumbuhannya bisa lebih pesat, bahkan angka hewan-hewan atau ternak-ternak yang sakit itu bisa makin menurun ketika kita berikan antibiotik kan. Tapi kan kita tahu sekarang ini melihat dampak EGPIS jangka panjangnya, bahkan itu bisa berdampak ke manusia sebagai konsumen produk hewaninya. Makanya Uni Eropa mulai melarang penggunaan si antibiotik ini. Sejak tahun 2006 malah itu ada pelarangan penggunaan antibiotik.
Nah, Indonesia juga termasuk sudah mulai mengurangi penggunaan antibiotik dan mulai beralih ke yang sifatnya alami gitu ya. Nah, sifatnya alami. Jadi kayak misal apa penggunaan antibiotik alami. Nah, itu kita bisa menggunakan semacam fitogenik gitu ya, fitogenik fit aditif yang dia sebagai antibiotik alami yang mungkin dia lebih aman dan juga efektif juga gitu ya. Nah, ini contohnya adalah eh, tadi kita tahu kalau antibiotik itu kalau misal kita ibaratkan mungkin dia kayak misal bisa membunuh semua bakteri gitu ya tanpa pandang bulu entah itu bakteri bagus ataupun bakteri yang patogen itu semua eh, bisa bisa mati gitu dengan antibiotik. Nah, kalau probiotik ini sifatnya dia eh, masuk misal ke dalam usus, tapi dia nggak semua bakteri itu dia matikan. Cukup mikroba-mikroba yang baik yang dia banyak jumlahnya gitu ya. Dia perbanyak jumlah mikroba-mikroba baik untuk bisa eh, melawan yang mikroba-mikroba jahatnya. Nah, ini peran si probiotik tuh kayak gitu, gitu ya. Jadi dia probiotik ini dia mikroorganisme hidup yang diberikan untuk diberikan lewat pakan gitu ya, untuk dia bisa menjaga keseimbangan mikrobiota yang ada di saluran cerna. Jadi dia sifatnya nggak sama dengan antibiotik. Kalau antibiotik kan dia memusnahkan, istilahnya mematikan bakteri-bakteri yang ada di mikrobiota saluran cerna. Tapi kalau yang probiotik ini dia eh, pro terhadap bakteri-bakteri baik. Dia meningkatkan jumlah mikroba-mikroba baik gitu di dalam saluran cerna. Nah, jadi dia nanti akan berfungsi untuk membantu penyerapan nutrien juga, kemudian dia mungkin juga bisa berperan untuk mengurangi kolonisasinya bakteri patogen karena kan tadi bakteri-bakteri yang baiknya udah ditingkatkan gitu. Nah, jadi dia bisa meningkatkan juga imunitas dari saluran cerna gitu. Contohnya apa? Probiotik di sini bisa digunakan bakteri asam laktat gitu ya. Bakteri asam laktat berarti bakteri-bakteri yang menghasilkan asam laktat. Namanya Lactobacillus, Streptococcus, ada Lactococcus, Pediococcus di situ. Kemudian ada Enterococcus dan lain sebagainya untuk bakteri-bakteri penghasil asam laktat. Nah, di sini juga ada Bifidobacterium bifidum. Nah, Bifidobacterium bifidum ini dia bisa mencegah E. coli, Salmonella, dan Clostridium. Dia memproduksi asam laktat, juga memproduksi asam asetat yang nanti bisa membuat pH itu pH usus itu jadi lebih asam karena dia menurunkan pH usus gitu ya. Kemudian dia juga mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Jadi membuat lingkungan di usus itu tidak disukai oleh bakteri-bakteri patogen karena sifatnya sudah asam. Gitu pH-nya turun yang dia tidak disukai oleh bakteri-bakteri patogen di situ ya. Nah, jadi kalau misal dalam kondisi stres gitu kan, seperti mungkin kalau untuk ayam-ayam broiler itu kepadatan kandangnya tinggi, terus nanti ada perubahan suhu, itu nanti dia kemudian ada vaksinasi kan kalau misal di peternakan ayam. Nah, itu ayam-ayam yang ada di situ yang mengalami stres, nah usus ayamnya itu nanti akan jadi lebih rentan. Nah, disitulah peran si probiotik. Dia berperan besar untuk menjaga ekosistem saluran pencernaan ayam itu jadi lebih stabil, ya. Jadi, eh, apa namanya? Tapi bisa nggak probiotik ini menggantikan fungsi si antibiotik tadi, gitu kan? Nah, ini kalau misalnya teman-teman rajin baca-baca jurnal, nah itu eh, kalian ada membaca mungkin Lactobacillus eh, dalam pakan ayam broiler bisa meningkatkan bobot badan harian, body weight harian, average daily gain-nya meningkat, FCR-nya mungkin bisa menurun, dia bisa mengurangi angka kematian akibat stres panas mungkin pada ayam.
Nah, berarti kan dari fungsi-fungsi itu dia juga sama halnya perannya sebagai fungsi si antibiotik tadi kan, dampak ketika diberikan antibiotik tadi gitu. Jadi eh, probiotik ternyata terbukti juga loh, dia tidak hanya membantu pencernaan, tapi dia juga bisa memperkuat sistem pertahanan alami pada ternak gitu. Nah, jadi ternyata ada alternatif yang lebih aman. Makanya sekarang banyak sekali peternak-peternak ataupun apa namanya perusahaan-perusahaan pakan, entah itu Comfit ataupun Pokpan gitu sudah mulai ke arah penggunaan yang lebih aman dengan probiotik gitu ya, dengan menurunkan penggunaan tadi antibiotik seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke acidifier. Acid, kita tahu namanya aja acidifier. Kan berarti asam ya. Nah, asam organik, asam karboksilat, dan asam lemak. Nah, dia fungsinya untuk menurunkan pH usus halus sama tadi ya untuk membunuh bakteri-bakteri patogen. Nah, jadi tapi salah satu aspek pentingnya di sini dalam kesehatan saluran cerna itu adalah keseimbangan mikrobiotanya yang ada di saluran pencernaan. Gitu ya. Jadi eh, kalau terlalu basah nanti bakteri patogennya yang makin berkembang. Tapi jika kita bisa apa namanya mempertahankan kondisi saluran pencernaan itu sedikit asam, maka mikroba yang baik itu akan tetap dominan dan dia bisa membantu proses pencernaan. Nah, ini juga fungsi penggunaan acidifier sama tadi dengan probiotik gitu ya. Jadi feed aditif ini dia bekerja untuk menurunkan pH usus. Jadi nanti tercipta lingkungan yang mendukung untuk mikroba-mikroba baik dan menghambat atau bahkan membunuh bakteri-bakteri patogen. Nah, di sini ada SCFA, short chain fatty acid. Nah, short chain fatty acid di sini misalkan ada asam formiat, asam asetat, propionat, butirat. Nah, itu tergolong di asam organik atau short chain fatty acid. Nah, ada juga asam karboksilat. Nah, ada asam laktat, asam malat, fumarat, tatat, sitrat. Nah, ada asam anorganik, acidifier anorganik, misalkan asam fosfat, kemudian HCl, asam klorida, asam sulfat. Nah, gimana mekanisme si acidifier ini? Jadi kan acidifiernya masuk, pH ususnya akan turun gitu kan ya. Kemudian lingkungan usus ini akan menjadi lebih protektif. Jadi nutrisi-nutrisi yang terserap itu jadi lebih optimal karena mikrobiota bakteri-bakteri yang baik itu lebih dominan dibandingkan dengan bakteri patogennya. Nah, kayak gitu sistem kerja daripada si acidifier. Kemudian ini masuk ke feed aditif, mold inhibitor, terus ada toxin binder. Jadi kalau misal kalian nih menyimpan pakan di gudang, mungkin selama musim hujan, apalagi sekarang musim kemarau tapi masih hujan gitu ya. eh yang mana itu bisa memicu kelembapannya makin tinggi, sirkulasi udaranya kurang, suhunya lembab. Nah, itu berarti memicu sekali pertumbuhan jamur kan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melihat pakan sekilas tuh biasa aja, mungkin dari atas biasa aja. Tapi ternyata kalau kalian coba lihat ketika kalian melakukan penyimpanan pakan, nah, di dalamnya tuh gimana? Ternyata bisa jadi sebagai sarang jamur itu banyak sekali jamur-jamur yang tumbuh di situ. Nah, salah satunya jamur yang sifatnya racun itu ada jamur mikotoksin yang di situ. Jadi tempat tumbuhnya si mikotoksin. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu, nah pakan perlu feed additive yang namanya mold inhibitor ya untuk mencegah pertumbuhan jamur. Contohnya kayak asam propionat gitu ya. Kemudian ada toxin binder dari katanya binder ya, mengikat. Dia nanti fungsinya untuk mengikat dan juga menetralkan racun yang mungkin sudah ada dalam pakan gitu. Nah, dia akan apa namanya? Menghilangkan racun-racun jamur tadi, jamur dari mikotoksin tadi ya. Nah, contohnya apa? Toksin binder di sini zeolit, hidrat sodium, kalsium,
aluminosilicate gitu ya. Nah, itu contoh dari toksin binder. Nah, ini tadi dari mold inhibitor, dia inhibitor, penghambat gitu ya. Dia menghambat pertumbuhan jamur selama penyimpanan pakan, terutama ketika kelembaban tinggi pada saat musim penghujan. Kemudian dia juga efektif eh, untuk diberikan ke dalam pakan, itu penyimpanan pakan. Jadi bahan bakunya jadi nggak mudah lembab. Nah, kemudian kalau untuk toksin binder itu tadi dia untuk menetralkan ya, menetralkan racun-racun jamur mikotoksin, mungkin ada jamur aflatoksin, fuminosin. Nah, itu jenis-jenis jamur mikotoksin. Nah, contohnya tadi kita pakai zeolit, itu mineral alami yang dia nanti berpori gitu, atau HS, CAS. Nah, itu juga bisa sebagai toksin binder. Jadi binder tadi kalau kita boleh sum up, dia mengikat si mikotoksin di saluran cerna, kemudian nanti dia tidak diserap tubuh kan, dan nanti akan dikeluarkan lewat feses. Jadi ternaknya aman ketika mengkonsumsi pakan. Nah, ini untuk struktur zeolit itu dia berongga, mampu menyerap molekul ukuran lebih kecil atau sama. Nah, ini kalau misal kalian pernah ke farm-farm poultry, kalau misal kalian pernah mencium bau menyengat dari kandang yang kotor atau dari tempat penyimpanan pakan yang mudah lembab, gitu kan. Hmm, untuk bisa kita harus cari cara untuk bisa apa namanya meningkatkan efisiensi nutrisi ternak kan. Nah, itu bisa dibantu dengan penggunaan si zeolit ini. Jadi dia tidak hanya dipakai, kayaknya zeolit ini bisa bisa kita temukan di akuarium juga deh. Dia sebagai filter air gitu zeolit ini. Nah, tapi zeolit ini dia juga punya peran di dunia pakan ternak. Gitu ya. Jadi zeolit ini mineral alami yang dia berpori, kayak struktur kristalnya itu dia berongga. Nah, rongga ini dia bisa menyerap ion, air, atau gas-gas yang berukuran kecil. Nah, ini yang gas di sini adalah gas-gas amonia, gitu ya, yang mungkin dihasilkan oleh sistem biologis di saluran pencernaan ayam. Nah, nanti dia bisa meningkatkan si efisiensi nitrogennya. Kan nitrogen nanti kan diubah jadi amonia kan ya. Dia akan menyerap amonia berlebih di usus atau bahkan di kotoran. Nah, nanti akan mengurangi nitrogen yang terbuang. Nah, pakannya jadi lebih efisien ketika kita tambahkan si zeolit ini. Nah, kan meningkatkan nilai efisiensi nitrogennya tuh di situ. Kemudian dia bisa mereduksi penyakit pada hewan ruminansia. Ini dalam artian si zeolit ini dia berperan untuk menstabilkan pH rumen, dan dia juga bisa menyerap sitoksin yang ada di rumen kan. Kemudian dia juga mengontrol kelembapan dan kandungan eh, amonia kotoran hewan tadi ya. Jadi dia sifatnya menyerap air, menyerap gas dan amonia yang ada dari feses. Jadi baunya itu akan berkurang. Jadi lingkungannya akan lebih sehat. Gitu ya. Jadi zeolit ini bisa ditambahkan di dalam pakan untuk mengoptimalkan penyerapan nitrogen, efisiensi nitrogennya, penyerapan amonianya di usus. Bisa juga kita tambahkan di bedding ternak, di liter ternaknya, di sekam-sekam ternak gitu ya, untuk menyerap bau-bau amonia yang ada di feses. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan eh, ke antioksidan. Nah, ini antioksidan ya. Kalau antioksidan misalkan kalian buat pakan, pelet kah gitu kan. Kemudian dia itu ataupun kalian beli pakan ternyata kok sudah lama dari waktu produksinya, sudah lama disimpan, terus ketika kalian buka ternyata kok baunya tangi atau mungkin rasanya aneh, kok nggak enak gitu kan. Nah, ini terjadi kalau misal eh, apa namanya? Lemak yang ada di dalam ransum pakan itu dia teroksidasi. Jadi bukan hanya baunya yang berubah, tapi kualitas nutrisinya tuh juga ikut rusak.
Nah, itu peran antioksidan tuh di situ. Dia akan menjaga mutu pakan dari transiditi, dari tangi, kemudian memastikan ternak itu tetap dapat nutrisi yang maksimal dari ransum pakan yang sudah kita buat. Nah, kan kalau misalnya kalian ngeformulasi ransum, terutama ransum yang dia punya sumber energi yang tinggi, kemudian dia punya lemak jenuh. Nah, itu ada oksidasi lipid di situ nanti yang dia menjadi salah satu tantangan utama dalam mempertahankan kualitas pakan. Jadi proses oksidasi yang ada di dalam pakan itu tidak hanya bisa menurunkan aroma, tapi dia bisa menurunkan palatabilitas kalau terjadi oksidasi di dalam ransum. Nah, selain itu juga yang paling penting kalau terjadi oksidasi, nah itu akan menyebabkan kerusakan nutrien. Nutrien penting yang ada di ransum, misalkan vitamin larut lemak, asam-asam lemak esensial, itu bisa rusak. Karena secara kimiawi kita tahu kalau lemak jenuh itu sangat rentan terhadap radikal bebas. Kan kaitannya dengan oksidasi ya. Jadi kalau misal pakan itu disimpan dalam kondisi suhu dan kelembapannya tinggi, itu terutama kita yang ada di iklim tropis ini ya. Nah, itu penambahan antioksidan itu menjadi penting di situ. Menjadi penting untuk menjamin pakan itu tetap aman selama preservasi, selama penyimpanan. Nah, ketika ada antioksidan tentunya itu akan nanti mendukung forma ternaknya, kemudian juga meminimalkan kerugian ekonomi karena apa? Karena terjadi penurunan kualitas pakan kalau tidak ditambahkan si antioksidan, gitu ya. Karena di sini fungsi antioksidan tadi dia akan menghambat proses oksidasi lemak dalam pakan, sehingga dia akan mencegah ransidity, kepengikan, gitu kan, mencegah kerusakan nutrien-nutrien penting tadi seperti asam lemak, vitamin larut lemak. Nah, itu. Karena kalau misal tanpa antioksidan, nah kualitas pakan itu bisa menurun seiring waktu penyimpanan pakan. Nah, itu akan menurunkan efisiensinya. Nah, kalau kita tahu dampak dari ransidity itu apa, dampak ketengikan di pakan itu apa, palatabilitasnya yang pertama pasti menurun kan. Kalau misal pakan tengi, kita aja nggak mau apalagi hewan gitu kan. Ya, nanti konsumsi pakannya menurun, feed intake dia akan menurun. Rusak tadi vitamin-vitamin yang larut lemak. Apa aja vitamin larut lemak? Vitamin A, D, E, K. Bahkan akan rusak. Kayak gitu. Nah, makanya perlu kita tambahkan fit aditif antioksidan di sini. Contohnya kayak eh, BHT, BHA, kemudian ada di sini TBHQ, tocopherol, detoxiquin, ada vitamin E. Nah, yang alami, yang sifat antioksidan alami di sini yang tocopherol nih ya, tocopherol atau kalian kalau saya pernah baca jurnal tuh ekstrak rosemary itu juga dia berperan sebagai antioksidan gitu ya. Jadi dia berperan alami sebagai antioksidan. Jadi dia nanti akan berperan untuk menjaga stabilitas lipid, mencegah oksidasi, nah nanti memperpanjang masa simpan pakan. Apalagi kita yang di iklim tropis ini, oksidasi lipid itu akan makin cepat. Jadi penambahan antioksidan itu jadi penting untuk mempertahankan stabilitas ransum selama masa penyimpanan. Kayak gitu untuk antioksidan. Baik, kita lanjutkan ke koksidiostat. Terus ada juga karotenoid. Nah, ini kalau kaitannya dengan industri peternakan unggas, itu eh, performa dan kualitas produknya itu nggak hanya ditentukan oleh pakan, genetik, tapi ditentukan oleh kesehatan saluran pencernaan unggasnya dan juga penampilan produk akhirnya mungkin seperti warna kerabang telurnya, warna kuning telurnya. Nah, ini juga berpengaruh. Nah, dua jenis feed aditif yang banyak digunakan yang dalam kaitan ini, nah ini koksidiostat dan karetinoid. Nah, koksidiostat ini dia berfungsi untuk
menekan pertumbuhan koksidia, gitu ya. Dia mencegah infeksi protozoa koksidia yang dia merusak usus di ayam, gitu ya. Kemudian ada karotenoid sintesis atau sintetis, karotenoid sintetis zat kuning. Nah, ini memberikan warna kuning cerah pada kulit ayam, pada kuning telur, egg yolknya. Nah, ini kan mempengaruhi preferensi pasar kan ya. Banyak orang yang mungkin suka telur omega, telur yang berkarotenoid, yang telurnya lebih orange gitu. Nah, jadi yang pertama kita bahas dari yang koksidiostat ini kan dia digunakan untuk menekan pertumbuhan parasit koksidia ya, Emiria sp, if I'm not mistaken, itu di usus ayam. Nah, jadi koksidiosis ini dia bisa menyebabkan lesi di usus, di mukosa usus. Nanti dia akan menurunkan berat badan si ayam, bahkan dia bisa menyebabkan diare, berdarah, dan bahkan kematian, gitu kan di ayam. Jadi obat yang bisa kita gunakan ya koksidiostat ini seperti sulfaquinoxalin, amprolium, oksitetrasiklin. Nah, ini oh, jenis-jenis dari koksidiostat. Apa namanya? Dia bisa digunakan sebagai preventif juga kalau untuk ayam-ayam di fase-fase starter dan juga broiler gitu. Kemudian untuk karotenoid sintetis sebagai zat warna. Tadi kan karena sebagai zat warna berarti dia untuk pigmentasi kulit. Bisa kita gunakan beta apo 8 karotenat, etil ester beta apo 8 asam karotenat agar kuning telur sesuai dengan persyaratan eh, National Egg Quality Association. Dia menetapkan gradasi warna kuning telur yang ideal, yang sesuai dengan preferensi pasar, kayak gitu. Nah, jadi apa pertimbangan pertimbangan dan mungkin teknis yang perlu kita perhatikan ketika penggunaan zat aditif oksidiostat dan juga pewarna sintetis dalam industri peternakan ini apa pertimbangannya? Yang pertama tadi kita perlu eh, mengetahui dosis yang sesuai. Kemudian juga koksidiostat kan ini penting sebagai preventif pencegahan, tapi bisa juga memicu resistensi karena dia juga termasuk dalam antibiotik gitu ya. Jadi perlu kita ketahui tadi dosis yang sesuai, jadi nggak disalahgunakan gitu. Kemudian kalau karotenoid sintetis itu boleh digunakan asalkan dia tidak membahayakan untuk kesehatan manusia. Karena kan nanti produk akhirnya yang mengkonsumsi adalah manusia, misalnya telur itu tadi. Makanya ada nih sekarang banyak yang beralih ke hal yang alami-alami gitu ya. Jadi ada alternatif alami untuk karotenoid ini kita bisa menggunakan misalkan bahan-bahan yang tinggi klorofil seperti daun pepaya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk pengganti zat kuning atau karotenoid kalau untuk makan ayam layer untuk menghasilkan pigmen kuning telur. Nah, oke. Nah, itu ya tadi tentang feed aditif. Kemudian sekarang kita ke feed supplement. Dan tadi dia ini merupakan nutrien yang mungkin jumlahnya lebih besar yang ditambahkan dalam pakan gitu kan ya tadi. Oke, jadi feed supplement itu nutrien tambahan sebagai sumber nutrisi selain dari ransum untuk melengkapi kebutuhan nutrisi sesuai standar NRC ataupun SNI. Jadi kan kadang dalam formulasi langsung kita udah menakar energinya, proteinnya, PK-nya berapa, ME metabolisable energinya berapa, gitu kan. Tapi kok hasil produksi ternaknya kita udah membuat formulasi langsung nih, ayam broiler kebutuhan proteinnya 18%. Nah, udah berhasil kita berikan ke ayam, ternyata kok setelah kalian pelihara ayamnya, kalian hitung FCR-nya, average daily gain-nya, pertambahan berat badannya kok kurang optimal, apa masalahnya di pakan yang kita berikan. Nah, mungkin ada kekurangan mikronutrien yang penting mungkin seperti vitamin kah, mineral, asam amino esensial, ya. Nah, ini alasan pentingnya feed suplemen yang dia berperan sebagai pelengkap kebutuhan nutrisi agar ternak itu
tetap produktif. Kemudian nutrien untuk kondisi fisiologisnya itu terpenuhi. Jadi ini ya perbedaan daripada si feed aditif dan feed suplemen tadi. Kalau misal eh, fungsi utamanya dia memberikan efek fungsional, memberikan tambahan nutrisi yang apa namanya nutrisi langsung gitu ya. Jadi kalau misal feed suplemen itu dia adalah nutrien, mengandung nutrien. Jadi mungkin vitamin, mineral, asam amino kayak gitu. Nah, kalau feed aditif tadi dia ada yang mengandung nutrien, ada yang dia tidak mengandung nutrien. Kan tadi misal contohnya probiotik, acidifier, enzim itu untuk contoh-contoh daripada si feed aditif. Ya, kalau feed aditif itu belum tentu nutrien. Nah, kalau feed suplemen ini dia adalah jelas-jelas nutrien yang dia ditambahkan gitu ya. Jadi dia eh, fungsinya untuk menutup kekurangan nutrisi. Jadi ada sumber nutrisi tambahan di luar ransum dasarnya. Nah, tadi dia melengkapi kekurangan nutrien. Nah, itu feed suplemen. Nah, mungkin dia sumbernya dari mikronutrien, bisa vitamin, mineral, asam amino esensial, atau juga nutrien bypass di rumen untuk ruminansia. Biasanya ditambahkan dalam bentuk premix atau mineral premix. Nah, kalian sudah belajar premix dan mineral premix kan ya. Nah, itu adalah jenis-jenis feed suplemen yang bisa kita tambahkan. Jadi dia bentuknya nutrien. Tuh, jadi bedanya itu tadi kalau feed aditif ya mungkin memang ditambahkan dalam jumlah sedikit dan itu belum tentu nutrien gitu. Nah, kalau feed suplemen dia ditambahkan tapi dia bentuknya adalah nutrien gitu ya. Kurang lebih seperti itu perbedaan antara feed aditif dan feed suplemen. Melihat dari contoh-contoh feed aditif tadi apa aja, ada probiotik, enzim, acidifier. Nah, feed suplemen ternyata dia contohnya adalah mikronutrien, vitamin, mineral, asam amino esensial. Nah, itu kan nutrien ya. Nah, ini contohnya dari feed suplemen ada vitamin. Nah, ini sudah banyak dibahas di semester 3 lalu di IPNH ya. Jadi dia ada salah satu kelompok mikronutrien, punya peran yang sangat penting juga untuk proses fisiologis hewan. Kemudian juga dia berfungsi untuk apa imunitas, reproduksi, dan banyak sekali jenis-jenis vitamin dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Nah, jadi dia senyawa organik yang esensial diperlukan dalam jumlah kecil untuk menjaga fungsi metabolisme. Nah, ini harus karena asam atau senyawa bukan asam, I mean senyawa organik esensial itu dia tidak bisa sintesis, tidak bisa diproduksi cukup oleh tubuh hewan. Jadi harus diperoleh dari luar. Jadi perlu suplementasi karena hewan nggak bisa mensintesis vitamin. Nah, contohnya vitamin C, vitamin B kompleks, nah, asam folat, dan vitamin B juga ya. Nah, itu dia tidak bisa disimpan dalam jumlah besar di dalam tubuh, jadi dia perlu asupan dari luar. Kalau misal kita berikan vitamin ini berlebihan, apa akibatnya ya? Nanti dia diekskresikan lewat urin. Jadi, dia mungkin perlu diberikan kontinu, tapi dengan jumlah yang sesuai kebutuhan, biar enggak biar efisien karena kalau berlebihan kan tadi dibuang lewat urin gitu ya. Kemudian ada vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, K gitu. Kalau misal vitamin A, D, E, K nanti dia disimpan di hati, di jaringan adiposa gitu ya. Jadi dia rentan toksisitas kalau dia diberikan dalam jumlah berlebih. Jadi kalau vitamin ini fungsinya ya tadi dia sebagai antioksidan, pelindung membran sel, untuk metabolisme, regulasi metabolisme kalsium, fosfor. Dia juga berfungsi untuk sistem imun, vitamin A, untuk berperan untuk pembekuan darah, vitamin K, gitu kan ya. Kesehatan mata, vitamin A, kesehatan epitel itu juga vitamin A, gitu ya.
Nah, ini fungsi-fungsi vitamin yang kemarin kalian udah pernah belajar di IPNH. Atau mungkin vitamin D, kalau defisiensi vitamin D, dia nanti akan bermasalah ke mineralisasi tulangnya, kualitas kerabang telurnya, kayak gitu. Ini pentingnya suplementasi vitamin. Nah, kalau di formulasi ransum itu tidak hanya jenis dan jumlah vitamin yang penting, tetapi gimana kita menjaga stabilitas vitamin ini selama proses pengolahan, penyimpanan, dan juga distribusi si ransumnya. Karena vitamin ini dia sifatnya relatif labil terhadap cahaya, kelembapan, suhu, atau suasana asam dan basa. Nah, jadi dia kan apa namanya eh, labil dengan kondisi lingkungan. Kalau misalnya ada cahaya, kalau dia disimpan di ruang yang nah ini tergantung dari penyimpanannya, cahayanya gimana, oksigennya gimana, kelembapan dan pH-nya. Nah, itu menentukan kualitas si vitamin gitu ya. Karena cahaya itu dia bisa merusak vitamin yang larut lemak, vitamin A, vitamin D itu mudah rusak kalau dia terpapar cahaya ataupun kelembapan. Nah, itu nanti akan mempercepat pertumbuhan mikroba. Kalau suhu terlalu tinggi, ketika kita membuat ransum kan kita pakai suhu yang tinggi, ada oven di situ, ada pengukusan. Ketika kita lakukan pellet manufacturing gitu, pelleting proses kan kita ada pengukusan ya, ada oven. Nah, mungkin itu bisa menyebabkan juga denaturasi vitamin gitu. Atau mungkin suasana asam basa yang ekstrim itu juga bisa merusak vitamin, terutama vitamin-vitamin yang dia larut dalam air. Nah, jadi semakin lama ransum itu disimpan, semakin besar juga resiko kehilangan fungsi vitaminnya. Jadi kita perlu bentuk vitamin yang lebih stabil. Nah, jadi eh, vitamin-vitamin ini kan yang sering ditambahkan dalam ransum ayam petelurnya ada vitamin A, vitamin B12, riboflavin. Ini riboflavin vitamin B berapa? Ini masih ingat? Riboflavin vitamin B2. Nah, riboflavin vitamin B2. Kalau niacin itu vitamin B3. Jadi nggak literally disebutkan vitamin B3. Biasanya di ingredient itu tertuliskannya niacin, riboflavin, oh ini vitamin B. Kalau asam pantotenat itu vitamin B5. Ya, pantotenat B5. Kalau niacin itu B3. Kalau riboflavin vitamin B2. Nah, vitamin-vitamin ini itu penting untuk ayam-ayam petelur, untuk kerabang telur, imunitas, metabolisme energi dan lemak, reproduksi, ya, kayak gitu. Oke, next kita ke vitamin C, asam askorbat. Nah, ini vitaminnya ini penting juga untuk metabolisme, sistem metabolisme juga ya, karena vitamin C dan vitamin D3. Nah, ini dua contoh vitamin yang perannya itu eh, penting untuk stres oksidatif, metabolisme mineral. Nah, ini penting. Jadi, vitamin C ini dapat disintesis, dia bisa disintesis oleh ternak melalui, saya lupa jalurnya apa, tapi dia bisa disintesis, kemudian, tapi dia, apa namanya, dalam kondisi suhu tinggi. Nah, sintesisnya itu dia kadang tidak mencukupi. Kalau misal pernah ada case, tadi case gitu ya, ayam umur 15 hari itu dia cuma bisa mampu mensintesis vitamin C itu kurang lebih 3 miligram per hari. Nah, itu nggak cukup kalau untuk mengatasi stres pada ayam. Jadi perlu adanya suplementasi dari luar. Jadi ada suplementasi eksogen gitu ya, ditambahkan dari luar. Fungsinya apa untuk vitamin C? Nah, ini kan fungsi untuk vitamin C ini adalah sebagai penangkal radikal bebas. Dia juga fungsi vitamin C di sini untuk meningkatkan respon imun di dalam tubuh. Kalau untuk vitamin D, dia ini untuk stimulasi penyerapan kalsium.
dalam usus dan juga mobilisasi kalsium dari tulang ke darah. Nah, ini untuk vitamin D3. Nah, jadi vitamin D3 ini kan dia bentuk aktif dari vitamin D dan dia juga bisa jadi prekursor vitamin D. Kalau misal dia bisa maksudnya prekursor itu dia akan aktif ketika kena paparan sinar matahari UVB gitu kan ya. Jadi kan kalau misal matahari sinar matahari kan juga sebagai sumber vitamin D kan ya. Nah, itu dia akan mengaktifkan vitamin D3 ini nanti dia akan diubah di hati, kemudian nanti tadi kan disimpannya di hati dan di jaringan adiposa ya. Nah, nanti akan menjadi bentuk aktifnya vitamin D3 ini. Fungsinya yang tadi untuk meningkatkan penyerapan kalsium dalam usus dan juga mobilisasi kalsium dari tulang ke darah saat mungkin kadar kadar serumnya rendah, menjaga juga kekuatan tulang, kemudian kerabang telur. Nah, ini fungsi-fungsi dari vitamin D3. Kita lanjutkan ketika dia defisiensi vitamin D3. Nah, ini akan tentunya kualitas kerabang telurnya akan terganggu, tipis, mudah retak. Kemudian terjadinya dalam 2 sampai 3 minggu setelah dia mengalami defisiensi D3. Ini akan menjadi lebih parah jika terjadi bersamaan dengan defisiensi kalsium. Situ. Nah, ini penyebabnya mungkin formulasi pakan yang dia tidak mencukupi, kemudian mungkin dia ada absorpsi kalsiumnya rendah, mungkin ada gangguan usus di sana, mungkin dia kurang paparan sinar matahari selama mungkin dia pemeliharaan intensif, gitu kan ya. Jadi dia kurang terkena sinar matahari. Nah, kemudian ada vitamin larut lemak. Kalau dia kelebihan vitamin larut lemak, ini umumnya dia nggak langsung dikeluarkan tubuh, tapi kalau vitamin larut lemak ini nanti dia disimpan tadi di hati ataupun di jaringan lemak, gitu ya, di jaringan adiposa. Jadi jika diberikan berlebihan dalam jangka panjang, karena dia disimpan di hati dan jaringan adiposa, dia nanti akan eh, beresiko ke gangguan kerja hati. Jadi mungkin ada kerusakan hati, hepatotoksisitas, kemudian mungkin ada deposisi kalsium pada tulang. Jadi ada hiperkalsemia akibat vitamin D yang berlebih, menyebabkan tadi deposisi kalsium yang abnormal. Kemudian nanti tentunya ada gangguan tulang pada ternak-ternak muda, hewan-hewan muda gitu ya. Jadi rentang dosis vitamin larut lemak ini harus benar-benar kita kelola dengan baik, dengan pengawasan, dengan jumlah formulasi yang tepat, gitu lah ya. Oke, itu tentang vitamin D. Kita lanjutkan mineral. Oke, kalau mineral saya rasa skip aja ya, karena apa namanya, kalian kemarin juga sudah dapat materi mineral, mikromineral, makromineral. Nah, ini seperti yang materi minggu lalu yang sudah disampaikan Pak Anam ya terkait mineral seperti apa. eh ada mineral anorganik, mineral organik, gitu ya, asam amino, asam organik ya ini udah dibahas rasanya di materi mineral. Jadi saya skip aja untuk materi makro dan mikro mineral. Oke, kita lanjut ke asam amino. Nah, untuk asam amino kan di sini ada asam amino esensial. Ada leusin, arginin, treonin, metionin. Nah, ini eh, karena asam amino itu penyusun protein. Penyusun protein yang dia sangat menentukan ransum. Kan misalnya kalau kita ransum kan berdasarkan proteinnya. Nah, ini. Jadi eh, apa namanya? Keseimbangan asam amino di dalam ransum itu penting karena untuk bisa mencapai pertumbuhan yang optimal, kemudian efisiensi konversi pakan, produksi telur yang optimal, gitu. Nah, contoh-contohnya di sini banyak sekali asam amino esensial. Nah, jadi misal arginin, nah sini ada arginin juga. Arginin yang dia fungsinya bisa
eh, apa namanya? Karena arginin itu esensial bagi unggas karena dia tidak memiliki siklus urea. Jadi dia tidak bisa mensintesis arginin. Jadi perlu tambahan arginin dari luar. Nah, tadi sifatnya feed suplemen ya. Jadi arginin perlu ditambahkan dari luar. Nah, bahan umumnya dia seperti jagung. Nah, di sini ada bungkil kedelai. Nah, ini dia memiliki kadar asam aminonya kurang ideal, tidak seimbang. Nah, untuk bahan umum kayak jagung, bungkil kedelai itu kurang ideal tuh karena dia asam aminonya nggak seimbang. Jadi, kemudian ada metionin, defisiensi metionin membuat berat telur berkurang. Nah, ini apa namanya? Metionin ini biasanya terbatas gitu ya dalam ransum. Kalau dia berbasisnya jagung sama si bungkil kedelai tadi. Nah, kalau dia defisiensi metionin, karena sifatnya terbatas di jagung dan bungkil kedelai, dia menyebabkan penurunan berat telur. Ada penurunan atau adanya gangguan pertumbuhan. Dan juga dia menyebabkan gangguan fungsi hati. Nah, makanya perlu alternatif suplementasi kolin di sini. Kolin ini berperan untuk menggantikan metionin. Itu kan menggantikan metionin. Jadi, eh, dia dia juga berperan menggantikan metionin. Jadi apa namanya ya? Metionin itu untuk membantu sintesis asam amino, sintesis protein. Nah, jadi dia akan eh, membantu suplementasi membantu suplementasi sintesis si asam aminonya dengan penambahan kolinnya gitulah. Tuh kolin ya. Jadi dia sebagai eh, dia tidak dia tidak digunakan untuk sintesis protein tapi dia berfungsi untuk membantu dia menggantikan metionin gitu. Oke, kita lanjutkan feed suplemen yang berupa obat tradisional atau tadi yang mungkin kita sebutkan dengan bahan-bahan alami. Misalkan menggantikan tadi antibiotik agipis yang sudah dilarang, kita bisa beralih ke bahan-bahan fitogenik, fit aditif, fitogenik fit suplemen, kan senyawa aktif intinya di dalam tanaman yang dia mungkin dia punya fungsi antimikroba, fungsi antioksidan, atau dia sebagai imunostimulator. Nah, ini salah satunya ada contohnya daun beluntas. Daun beluntasnya tanaman tradisional Indonesia, kaya akan senyawa bioaktif. Di situ ada flavonoid, antibakteri, fungsi sebagai antivirus. Dia mengandung asam amino esensial, lemak, karbohidrat. Nah, makanya dia juga bisa sebagai feed suplemen ataupun feed aditif. Ya, karena dia ada kandungan nutriennya juga. Kemudian selanjutnya untuk tradisional ada, nah ini penambahan beluntas itu dia bisa membantu mengurangi mikroorganisme patogen di dalam usus. Ketika dia ditambahkan 6% pada ransum ayam pedaging itu dia bisa meningkatkan kecernaan bahan keringnya dan juga bahan organiknya. Ini fungsi penambahan daun beluntas. Selanjutnya ada temulawak. Nah, temulawak kan tanaman herbal juga ya. Tanaman herbal yang ketika dia ditambahkan ke dalam pakan, dia juga bisa berperan sebagai alternatif alami pengganti antibiotik tadi. Eh, jadi fungsinya itu dia bisa mendukung untuk pencernaan, kemudian dia juga untuk meningkatkan efisiensi pakan. Nah, ini dia mempercepat pengosongan isi lambung, nafsu makannya dia akan meningkat ketika dia ditambahkan antioksidan karena dia mengandung kurkumin dan juga minyak astiri. Nah, kurkumin dan minyak astiri ini kan perannya sebagai antioksidan juga antibakteri. Nah, minyak astiri ini dia merangsang sekresi cairan lambung.
Jadi dia akan menstimulasi sistem pencernaan, makanya nanti dia nafsu makannya itu akan meningkat gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari si temulawak. Dia nanti akan meningkatkan sekresi enzim dan juga motilitas lambung. Jadi dia mempercepat pengosongan lambung, makanya nafsu makan meningkat dan juga konsumsi pakannya itu nanti akan meningkat. Nah, kurkumin ini juga kan karena dia mengandung kurkumin ya dia sebagai modulator mikroba usus. Jadi dia bisa menekan bakteri patogen dan juga dia bisa mendukung mikrobiota yang menguntungkan yang baik. Nah, ini fungsi penambahan eh, temulawak sebagai herbal di dalam pakan. Selanjutnya ada kunyit di sini, Curcuma domestica. Kunyit ini salah satu tanaman herbal yang umum dan banyak sekali kita temukan ya penggunaannya. Bisa di pengobatan di manusia, nah tapi dia juga bisa sebagai nutrisi di kesehatan ternak ataupun kesehatan hewan. Jadi sebagai feed aditif, kunyit ini dikategorikan sebagai phytogenic feed aditif yang potensinya itu cukup bagus untuk produktivitas, reproduksi, kualitas telur, eh, kemudian juga kesehatan usus. Kenapa? Karena eh, kurkumin ini banyak mengandung tadi minyak astiri. Kurkumin juga berperan sebagai antibakteri. Kemudian desmetoxikurkumin, bidesmetoxikurkumin. Nah, jadi dia eh, apa namanya? Fitogenik seperti kurkumin ini, seperti kunyit ini mulai banyak juga digunakan di eh, selain di ternak juga di pet animal gitu ya untuk mendukung kesehatan saluran cerna, mengurangi inflamasi, antioksidan alami. Nah, ini sekarang juga udah banyak pakan komersialnya yang udah mengandung ekstrak kunyit gitu ya di formulasi suplemennya kayak gitu. Jadi dia apa namanya turunan kurkumin yang untuk desmetoksi. Di desmetoksi ini turunan dari kurkumin. Dia fungsinya untuk apa namanya efek dari membantu aktivitas si kurkumin utama kan ini produk turunan dari si kurkumin. Kemudian untuk zat pahit dan lemak, nah ini dia kurkumin ini merangsang produksi empedu dan meningkatkan pencernaan lemak gitu ya. Makanya si kurkumin ini bisa digunakan untuk meningkatkan produksi telur. Nah, ini melalui perbaikan fungsi pencernaannya tadi. Kemudian dia melindungi mukosa usus dari bakteri-bakteri patogen. Dia juga bisa meningkatkan kualitas telur ya tadi dikatakan di awal. Jadi nanti berat dan warna kuning telurnya itu jadi lebih optimal. Kemudian eh, penurunan dari telur-telur yang berkerabang tipis kayak gitu. Nah, itu eh, manfaat daripada fitogenik kurkumin di dalam pakan ketika kita gunakan sebagai feed aditif ataupun feed suplemen. Tadi kan kita tahu minyak astiri yang ada di temulawak juga ada di kunyit yang memperbaiki keseimbangan mikroflora usus juga gitu ya. Kemudian merangsang apa namanya konsumsi pakan meningkat. Jadi fungsinya hampir sama dengan si eh, temulawak. Nah, tapi dosisnya juga perlu kita perhatikan apakah dia aman ketika kita berikan dalam jangka panjang, dalam dosis berapa yang dia amannya karena kan dia tadi fungsinya untuk mengosongkan lambung kan ya. Nah, gimana amannya biar dia nggak mengiritasi dosis yang aman sehingga dia tidak mengiritasi si lambung kayak gitu. Nah, jadi kita perlu tahu dosis amannya kunyit untuk dilakukan feed digunakan sebagai feed aditif maupun feed suplemen. Begitu. Nah, ini selanjutnya ada pakan yang mengandung 46,7% jagung kuning, kemudian penambahan 1% tepung kunyit. Nah, ini 1% ternyata dia bisa meningkatkan produksi telur, kalau 2% itu bisa meningkatkan warna kuning telur. Ada pemberian berlebihan, warna putih telur kekuningan dan ekskretanya bahkan bisa berbau kunyit. Nah, ini ada daun pepaya dengan kandungan fitogeniknya ada alkaloid, karpain, glikosid, saponin.
fungsinya dia mengandung vitamin A. Tadi ya dia juga bisa karena punya zat klorofil tinggi, dia bisa digunakan untuk meningkatkan warna kuning telur juga ketika ditambahkan sebanyak 2%. Oke. Ya, saya rasa itu terkait feed aditif dan feed suplemen. Ada yang ingin ditanyakan?